Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nafsiyah Mutmainnah, NIM 1901011001, Prodi S1 Keperawatan Universitas Darmas Indonesia. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep parasitologi. Tentunya Anda telah mengetahui bahwa di sekitar kita banyak yang terdapat organisme yang sangat erat dengan kehidupan dan mempengaruhi kesehatan kita. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang parasit dan host. Parasit adalah organisme yang hidupnya menumpang atau mengambil makanan dan kebutuhan lainnya dari makhluk hidup yang lain. Organisme yang ditumpangi atau mendukung parasit disebut host atau inang atau tuan rumah. Baiklah, parasitologi medis adalah ilmu yang mempelajari tentang organisme parasit pada manusia. Yang termasuk dalam parasitologi medis ialah protozoa, cacing, dan beberapa arthropoda. Menurut tempat hidupnya di tubuh manusia, parasit dibedakan menjadi endoparasit dan ektoparasit. Yang pertama adalah endoparasit. Endoparasit adalah parasit yang hidup di dalam tubuh manusia, misalnya di dalam darah, otot, dan usus. Yang kedua adalah ektoparasit. Ektoparasit adalah parasit yang hidup di luar kulit dan kadang-kadang masuk ke dalam jaringan bawah kulit. Baiklah, adapun cara penularannya. Yang pertama, mengonsumsi daging mentah atau setengah matang. Yang kedua, mengonsumsi ikan atau kepiting yang kurang matang atau mentah. Yang ketiga, mengonsumsi air mentah atau belum masak. Selanjutnya yang ketiga, parasitologi medis. A. Morfologi. Morfologi meliputi ukuran, bentuk, warna, posisi organel yang berbeda dalam parasit pada berbagai tahap perkembangannya. Yang B. Distribusi geografis. Yang C. Siklus hidup parasit. Siklus hidup parasit atau oral yang dilalui oleh parasit saat masuk ke host, di dalam host sampai ke luar dari host dan masuk kembali. Yang D. Adapun hubungan host parasit. Infeksi parasit adalah masuknya dan berkembangan suatu parasit dalam tubuh. Setelah parasit penyebab infeksi masuk ke dalam tubuh host, parasit bereaksi dengan cara yang berbeda dan bisa mengakibatkan antara lain: yang pertama, status karier, hubungan host parasit yang sempurna di mana kerusakan jaringan oleh parasit diseimbangkan dengan perkaitan jaringan host. Yang kedua, keadaan penyakit terjadi akibat resistensi host yang rendah, patogenisitas parasit yang tinggi. Yang ketiga, penghancuran parasit terjadi ketika resistensi host yang tinggi. Yang selanjutnya yang kedua yaitu arthropoda. Arthropoda merupakan kelompok terbesar dari spesies dalam kerajaan hewan. Hanya itu yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya menutup presentasi saya akan membacakan ringkasan
Parasit adalah suatu organisme yang hidupnya menumpang pada host atau inang dan tuan rumah. Parasit yang hidup di tubuh manusia bisa dibawa oleh vektor. Parasit yang hidupnya menempel di luar pada kulit manusia disebut ektoparasit, sedangkan yang hidup di dalam tubuh manusia disebut endoparasit. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan dalam presentasi saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.